Selamat malam, Shalom. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara, malam hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai ayat 31. Saya ajak kita untuk membaca bersama-sama semua ayat ini, Bapak Ibu Saudara ya, bersama-sama tidak bergantian, dan dari ayat 23 sampai ayat 31. Baik. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31 bersama-sama, 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tema renungan kita malam hari ini adalah Breakthrough Prayer for Breakthrough, atau doa terobosan untuk terobosan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul ini, Petrus dan Yohanes itu ditangkap oleh para imam dan ahli Taurat. Mereka diinterogasi. Ini awal dari kegerakan. Ini awal dari mulainya jemaat setelah 3.000 orang bertobat, dilayani, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini merasa, wah ini sekte baru muncul dan ini mengganggu ketentraman. Ya, ketentraman agama mereka, Yudaisme, mengganggu. Karena apa? Karena yang diberitakan oleh Petrus, oleh Yohanes dan murid-murid adalah Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi, tentara Romawi tentu yang mengerjakannya, tetapi dalam rekomendasi dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka ketika kemudian mereka berdua ini ditangkap, mereka diinterogasi, tapi mereka melihat sisi yang lain, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi melihat sisi yang lain. Banyak orang percaya kepada pemberitaan ini. Jadi akhirnya mereka tidak bisa memenjarakan karena takut dengan orang banyak. Mereka hanya memberi sebuah ultimatum keputusan dari pertemuan mereka itu. Keputusan itu berkata begini, kalian aku lepaskan, tapi kami beri satu perintah, yaitu kalian tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus.
Saudara. Nah, itu perikop sebelumnya. Maka kemudian kita masuk kepada perikop yang kita baca ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Jadi ini kepada para murid, ini kepada rekan-rekan, pada orang-orang, kepada jemaat yang sudah percaya kepada Yesus. Ya. Lalu diceritakan oleh Petrus dan Yohanes ini bahwa mereka ditangkap, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam kepala dan tua-tua itu kepada mereka. Apa yang mereka ceritakan? Yaitu bahwa mereka dilarang untuk berbicara, memberitakan Yesus. Nah, saudara, ayat 24 menjadi respon yang kita lihat, saudara. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, yaitu para murid mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Dan kemudian doa itu dinaikkan. Nah, lalu kita sampai kepada ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul itu. Menurut saya ini ada gempa bumi. Mungkin kecil ya, karena tidak diceritakan kerusakan yang terjadi. Getaran begitu ya. Ya, saya tidak tahu apa yang menyebabkan, tapi kok yang goyang itu tempat mereka berkumpul saja, saudara. Ya, tidak diceritakan di daerah itu, saudara, dan tidak ada mungkin memang tidak terlalu perlu untuk diberitakan. Tapi ini bukan gempa bumi besar, tapi ini satu fenomena yang terjadi ketika mereka berdoa, goyang tempat mereka berkumpul itu. Dan kalau kita baca tadi di ayat yang ke-24, mereka itu berseru kepada Allah. Jadi doanya berseru, kemudian tempat itu goyang. Saya rasa memang karena pertama bangunannya tidak seperti kita kan ya. Ya. Dan kalau nada suara itu berseru itu artinya tinggi dan kemudian bersama-sama, saudara, dalam satu frekuensi kita bisa merasakan sebenarnya getaran. Sebenarnya itu juga kan yang adopsi oleh alat musik ya kan. Jadi gitar ini sebenarnya suara senar itu juga tidak terlalu kenceng ya. Malah sebenarnya tidak berbunyi sebenarnya. Tapi getaran senar itu oleh dinding-dinding gitar ini diresonansi. Kemudian resonansinya itulah yang kemudian memunculkan suara yang merdu, yang baik ya, yang bisa mengiringi gitu. Menurut saya kira-kira begitulah ya penjelasan sainsnya ya. Kira-kira saudara kan saya tidak ada di sana waktu itu kan ya. Haleluya. Nah, oke. Terjadi seperti itu, kemudian tempat itu goyang dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini yang secara naratif saya sampaikan, ini yang menurut saya disebut breakthrough. Sebuah terobosan di mana ada perintah untuk tidak memberitakan firman, memberitakan Yesus, tapi dari dalam diri mereka kemudian muncul keberanian untuk memberitakan firman. Itu terobosan, saudara. Ya. Dari situasi yang tidak memungkinkan, kemudian karena Roh Kudus yang berkarya dalam hati mereka, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dengan resiko sebenarnya, resiko bahwa mereka tidak boleh memberitakan firman. Kalau memberitakan firman, memberitakan nama Yesus, tentu mereka akan ditangkap karena sudah diancam untuk tidak memberitakan. Nah, oke, ini narasinya. Ini kisah yang terjadi. Sekarang kita mau coba lihat kaitannya dengan topik kita atau tema kita. Doa terobosan untuk terobosan. Saya melihat begini ya. Terobosan itu artinya ada penghalang, tapi penghalangnya dihancurkan. Bisa dari dalam, yaitu diri, di mana ketidakberanian untuk memberitakan firman dalam case ini,
atau dari luar, yaitu ancaman untuk tidak memberitakan firman. Jadi kalau kata breakthrough itu mesti ada situasi yang membuat sesuatu sebenarnya terhalang untuk terjadi. Terobosan itu artinya penghalang itu dihancurkan, penghalang itu disingkirkan, dan kemudian kita bisa masuk kepada satu situasi, satu kondisi, atau satu keadaan di mana kita bisa mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Itu breakthrough. Nah, breakthrough prayer itu adalah doa supaya itu terjadi, saudara. Kenapa? Karena kita percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita atau kepadan kita, maka kita bisa menghancurkan penghalang, melainkan karena kuasa Tuhan yang jadi dalam hidup kita melalui doa. Jadi ini bisa diterapkan tentu dalam pelayanan kita, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam apapun pergumulan yang kita hadapi. Sebenarnya kita ini bisa bisa mengalami hal yang sama atau yang serupa, maksud saya, dengan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi ancaman, ketika mereka menghadapi halangan, ketika mereka menghadapi masalah. Mereka berdoa, dan ketika mereka berdoa, kemudian Roh Kudus memenuhi mereka, dan mereka menghancurkan penghalang itu, dan kemudian mereka akhirnya berani memberitakan firman Allah. So, breakthrough prayer adalah doa yang menerobos penghalang sehingga terjadi terobosan, terjadi penghancuran terhadap penghalang, dan kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita, jadi dalam gereja kita, jadi untuk bangsa kita. Nah, ya itu pendahuluannya. Sekarang kita mau masuk begini. Pertanyaan yang pasti akan muncul adalah bagaimana breakthrough prayer itu, ya kan? Bagaimana? Kisah-kisah Alkitab ini penuh dengan tokoh-tokoh yang berdoa. Dan setiap tokoh memiliki prinsip yang bisa kita ambil. Nah, kemudian sampai pada tahap, sebenarnya ini perenungan pribadi ya, sampai pada tahap terlalu banyak prinsip doa, sampai nggak tahu mana yang harus diterapkan. Kalau Anda mau belajar dari Daniel, maka Anda mesti berdoa, bukan mesti, kira-kira kita bisa mengambil teladan dari Daniel adalah 3 kali sehari dia berdoa menghadap Allah. Gitu. Kalau mau belajar puasa Daniel, maka mungkin Anda akan mengambil prinsip mungkin 21 hari puasa, tapi tetap makan nasi, cuman nggak makan daging, misalnya begitu. Kalau kita belajar dari Esther, maka kita akan lihat, oke, doa puasa 3 hari 3 malam. Itu mungkin akan terjadi terobosan. Tapi kan ada doa Nehemia, ada doa Abraham, ada doa Tuhan Yesus juga. Ini doa jemaat. Aduh. Ada Paulus dan Silas yang doanya pujian penyembahan aja waktu mereka di penjara. So, yang doa terobosan yang mana? Inilah perenungan pribadi saya dalam saya mencoba untuk mengerti sebenarnya doa yang bisa, yang menjadi bagian saya. Kita memang tidak bisa berharap kemudian kisah hidup kita kan ditulis dalam Alkitab, ya kan, nggak boleh menambahi, kalau menambahi nanti nggak benar kan, gitu kita payu ya. Tapi orang-orang mengalami dalam tokoh Alkitab. Lalu ketika aku juga ingin mengalami itu breakthrough dalam hidupku, kemudian aku melihat banyak prinsip itu. Lalu apa yang sebenarnya aku bisa pakai? Kalau dalam dunia
sekuler itu kan ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi di doa kan bisa begitu kali ya, amati, tiru, modifikasi. Dan kayaknya sebagian besar orang akan merasa nggak tercapai, nggak tercapai. Saudara, saya akhirnya membuat simpulan sementara, karena ini juga bukan sebuah teori. Karena kalau ini jadi sebuah teori, ini adalah metode berikutnya di antara semua metode. Ini adalah prinsip berikutnya di antara semua prinsip yang kita sudah belajar. Apakah prinsip-prinsip itu tidak baik? No. Semua baik, perlu untuk kita belajar. Tapi saya mendapati begini, bahwa doa itu bukan, ini poin pertama. Doa itu bukan masalah teknik doa, metode doa, tapi relasi. Saya tidak minta ini jadi prinsip, karena nanti ini jadi prinsip kesekian di antara semua prinsip. Saya mendapati begitu. Doa itu bukan tentang teknik, bukan tentang metode. Ada banyak teknik, ada banyak metode. Mau doa keliling, mau doa puasa, mau ya apapun yang bisa dikatakan tentang metode dan teknik berdoa. Tapi saya mendapati bahwa doa itu sebenarnya relasi dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Murid-murid ini berseru. Mereka berkata, "Ya Allah, Engkau tahu." Mereka mengutip ayat Alkitab, kitab ya. Kan itu kutipan ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Sambil mengutip, mereka menerapkannya terhadap imam-imam ahli Taurat dan tua-tua. Jadi gini, ayat Alkitab itu, ayat kitab itu mereka tahu, mereka anggap ini adalah sebuah seruan dari diri mereka mengutip, dan kemudian mereka menunjukkan hal itu berkenaan dengan ahli Taurat, Farisi dan tua-tua. Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi ini kutipan firman Tuhan. Tapi kutipan ini tidak bisa didapati. Oke, kalau gitu prinsip doa yang bisa menerobos dan menghancurkan penghalang adalah kita mengutip ayat Alkitab. No. Yes, kita boleh dan memang baik untuk melihat firman Tuhan. Tapi sebenarnya ya, ini kalau orang belajar hermeneutik, cara menggali Alkitab, sebenarnya boleh nggak sih ngambil ayat ini untuk kemudian langsung diaplikasikan, dianalogikan sebagai terhadap tua-tua? Karena ini sebenarnya ini berlaku untuk yang sebelumnya, yaitu untuk Yesus. Sekarang untuk Petrus dan Yohanes gitu. Hermeneutiknya begitu, saudara. Bukan tekniknya, bukan metodenya, tapi relasi dengan Tuhan. Percaya, relasi, hubungan. Saya bicara kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan ada. Saya tahu kalau saya berseru pada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan kemudian itu relasi dengan Tuhan adalah percaya bahwa yang kita katakan itu Tuhan ada dan Tuhan dengar. Jadi ini menurut saya bukan prinsip, ini menggambarkan saja kira-kira bahwa metode, teknik, ya Elia itu 7 kali berdoa baru awan kelihatan gitu. Tapi menurut saya relasi dengan Tuhanlah yang membuat murid-murid ini mereka berseru, mereka berdoa, dan mereka mengalami terobosan itu. Yang kedua, saudara, bukan metode tapi iman
iman. Jadi murid-murid ini percaya, mereka minta Tuhan beri hamba-hambamu ini keberanian, ayat 29 ya. Keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Percaya mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya rasa ini yang perlu kita ingat dalam kita berdoa ya. Relasi kita dengan Tuhan, tapi sekaligus kita percaya kepada Tuhan yang sanggup dan mau. Kan murid-murid Tuhan itu percaya Tuhan sanggup. Tapi satu waktu ada satu orang yang mau disembuhkan Tuhan. Itu dia berkata, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Masalahnya kita percaya enggak Tuhan mau. Kan gitu. Oke, tentu saya akan lanjutkan ke bagian yang ketiga ya, sekalian. Bukan kata-kata atau rangkaian kata, tapi kesesuaian dengan kehendak Allah. Sekarang. Jadi Tuhan itu mampu dan mau, dan kita ini meminta yang sesuai dengan kehendak Allah. Pada saat kita minta yang sesuai dengan kehendak Allah, maka kita bisa berseru dengan yakin dan percaya. Kenapa kita berseru dengan yakin dan percaya? Karena kita tahu, kita punya relasi dengan Tuhan. Kita tahu dia mau, dia mampu dan dia mau. Maka aku menyampaikan permohonanku ini, dan kemudian aku percaya ini yang Tuhan kehendaki. Maka kemudian kita boleh mengatakan bahwa itu bukan tentang keras lembutnya perkataan dan seruan. Tapi memang orang berseru biasanya lebih keras. Tapi ada situasi-situasi di mana ketika kita begitu tidak lagi bisa mengucapkan kata-kata, mungkin hanya air mata. Saya kemarin satu minggu di kantor pusat CBN di Cikarang, kami ada meeting, ada ya banyak hal yang harus dikerjakan begitu ya. Tapi ada satu keadaan di mana istri pimpinan itu datang ke hotel sebelum check out untuk pulang ke Semarang, dan rekan-rekan saya pulang ke kota-kota masing-masing begitu. Dia datang untuk ngobrol. Jadi check out harusnya jam 9, kemudian karena flight saya jam 1 gitu, jadi harus cepat gitu ya sampai di bandara. Tapi akhirnya dari ngobrol itu kemudian didoakan, itu akhirnya jam 10 baru bisa keluar dari hotel, dan kemudian sampai di bandara jam 1, dan itu artinya saya harus lari gitu. Tapi oke, masih cukup. Nah, ada satu hal yang saya rasa itu sangat membekas adalah beliau ini datang mendoakan kami, menyampaikan permohonan maaf karena ada hal yang baik dan mungkin kurang baik atau dirasa kurang baik, kemudian mendoakan kami. Lalu ya satu ditanya gimana gitu, sampai di saya, gimana Pak Agus, ada tanggapan atau ada yang mau disampaikan? Saya menggeleng, bukan karena nggak ada, banyak. Tapi saya merasa yang beliau lakukan itu jauh lebih besar daripada semua yang pernah menutup semua hal yang tidak mungkin dirasa tidak terlalu baik. Jadi saya diam karena nggak bisa ngomong. Itu bahasa Indonesia maskul atau bukan maskul sih, terharu. Kemudian teman-teman bilang gini, oke kita tahu Pak Agus, karena saya harus cari tisu, kemudian saya lap mata saya supaya tidak kelihatan. Dan katanya pria itu kebetulan nangis ya.
Jadi, tapi saya rasa gini, pada saat saya gak bisa keluar kata-kata karena saking terharunya itu, terharu atau bersyukur, ya campur adul lah. Jadi nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ketika beliau menyampaikan terima kasih, mohon maaf, itu kayak kalau padang gurun itu disiram air seger gitu. Itu cukup pada saat saya rasa mata saya sih ada kacanya gitu ya, berkaca-kaca maksudnya, ada kacanya. Dan kemudian teman-teman dan juga ibu pimpinannya berkata, oke, saya tahu maksud Bapak. Jadi dia bisa paham. Saya rasa kira-kira begitu juga kalau kita kepada Tuhan ya. Bisa berseru dengan kata-kata yang jelas, tapi juga bisa saja sama sekali tidak muncul kata karena nggak bisa lagi. Tapi Tuhan kan tahu kedalaman hati kita. So, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita mau dalam hidup kita, dalam pelayanan kita mengalami terobosan, ayo berdoa. Doa terobosan, doa yang tidak dibatasi oleh metode, teknik, cara, urutan, tapi dari hati yang terbeban. Relasi dengan Tuhan membawa hati kita untuk, saya susah menyebutnya, akhirnya saya tulis beban di dalam hati. Walaupun kita pakai kata itu kan udah jarang ya, karena jangan beban lah, itu kan berat. Tapi kira-kira itu menggambarkan ya apa yang sebenarnya ada dalam hati kita, kerinduan kita. Beban atau kerinduan kita dari hati kita dengan iman dan percaya dan seturut dengan kehendak Allah. Saya percaya kita alami breakthrough dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, keluarga kita, dan saya juga percaya bagi bangsa kita. Salah satu yang paling, kalau boleh dikatakan menemplak, menusuk adalah ketika kami di kantor itu ada pertanyaan begini. Kita adalah yayasan dengan misi memberitakan Injil agar semua suku bangsa mendengar Injil dan menerima keselamatan secara utuh. Apakah Anda masih menginjil? Waduh, itu kayak wah gitu. Kita rindu jiwa-jiwa. Kita rindu jiwa-jiwa. Pertanyaan sebenarnya sebelum itu yang agak lebih ringan, apakah Anda masih memiliki kerinduan itu? Kalau pertanyaan berikutnya yang tadi ditanyakan, apakah Anda masih melakukan penginjilan, saya rasa nanti enggak enak ya gitu. Tapi gereja, apakah kita masih rindu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan? Bukankah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia minta pergi jadikan semua bangsa muridku. Saya rasa harusnya hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu muncul. Maka doa kita juga akan mengarah ke sana. Apakah kita punya kerinduan yang seperti itu? Saya tutup renungan kita malam hari ini dengan harapan supaya ini tidak menambah jumlah prinsip dan metode, tapi menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apakah masih ada percaya dan yakin bahwa doa itu penting? Apakah masih ada kerinduan untuk gereja ini membawa banyak jiwa datang pada Tuhan? Semoga kita tidak dilelahkan dengan hal-hal yang
Tidak ada hubungannya dengan itu. Kita harus melayani, tapi dengan hati. Sehingga pada saat kita berdoa, kita akan berdoa dengan hati. Saya rindu sekali breakthrough ini terjadi dalam hidup saya juga, dan hidup kita semua, dan gereja di tempat kita melayani. Tuhan Yesus memberkati kita.